dibunuh secara massal, dibacok linggis katanya, kena perutnya sampai keluar. Ya udah terburai gitu ususnya. Beraniin diri. Nah, ini kayaknya ada orang dari belakang, diliatin ke spionnya. Ada bapak-bapak mukanya hancur. Itu isi lagi senyum lagi katanya. Sampai saya nyari arsip di Bali TV. Mungkin Bali TV dapat investigasi dan lain hal. Nyari kata kunci sampai mampus nggak ketemu. Dengan kalau bangun jalan ke daerah sana itu ditanemin pakai tumbal manusia kayak gitu-gitu doang asli. Oh, di daerah katanya. Di daerah. Napi pleh tiangnya kayak gitu, apa sih salah saya gitu, nggak dipeduliin, ternyata suaminya udah lari duluan, nggak dipeduliin istrinya gitu. Jorogatas aja yang lari mau ngambil si Pak Lerkanya ini gitu, lari-larian, maksudnya kayak Ngejar. ya udah kejar-kejaran mereka. Warga ngurusin istrinya gitu, ada warga yang ikut juga nyerbu lari, mereka kayak ya udah ini kita perlu Pak Lerkanya nih, ngapain dia lari kayak gitu loh. Kan berarti ada sesuatu yang emang disembunyiin gitu. Terus lumayan cukup inilah kejar-kejaran, apalagi itu Tegalan yang luas banget, apalagi ada pagoan harus lompat sana lompat sini, gelap. Set ada posisi yang cukup menguntungkan pas itu, udah deket mau disabat kan pakai kelewang dulu. Jorogatas nih bawa kelewang gitu, bawa parang besar. Udah hampir mau kena, tapi ternyata duluan dia yang ngenain Jorogatas, kena bahu kirinya katanya. Berarti dibawa kelewang juga. Iya, berarti itu samurai. Iya, bawa samurai ternyata. Oh, ini tambah bahaya nih orang kayak gitu. Dan orang-orang itu kayak bersaksi kalau si Pak Lerka ini ketika kena semua benda tuh kayak mental. Saking saktinya, kayak ada seal gitu loh di tubuhnya yang nggak kelihatan. Orang kan ngelempar karena nggak bisa. Kebal. Iya. Ketika orang lari kan kayak, aduh kita nggak bisa nih dapetin dia, udah lemparin aja. Nggak ada yang kena. Jadi terus lari-larian nih sama warga. Akhirnya udah mulai batas pagar tanaman mau ke bukit. Oh, warga udah mulai pelan-pelan nih, dia nggak bakal bisa keluar karena paguannya itu rapet dan tinggi. Jadi ada effort untuk keluar dari sana gitu. Mulai ya udah nih, harus lari. Mulai dekat posisinya sama Jorogatas. Udah mau disabat deh kayaknya. Kena pelipis kirinya ternyata nggak luka juga. Jorogatas pun nggak bisa ngelukain dia. Ini orang terbuat dari apa gitu kan. Nah, naik dia tuh ke atas pagoannya, ke pagar tanamannya itu, mau lompat ke arah sebelah kan. Ternyata bajunya kayak kesangkut di pagar tanamannya. Panik kan dia gitu. Apalagi posisinya udah mau deket juga lagi sama Jorogatas. Boy cepet ya kejadiannya ini, kayak set lari naik dia ke pagoannya itu, mau mau jatuhin diri ke sebelah, ternyata kesangkut, ya udah dibuka lah bajunya. Ternyata di bajunya itulah jimatnya, gegemet nah. Yang katanya melintang gitu. Ya, terus nggak tahu banyak gegemet atau gimana istilahnya. Warga berasumsi kayak gitu karena setelah bajunya dilepas, udah mau loncat ke sebelah, Jorogatas udah di belakangnya. Ditebas lah dari belakang, kena lehernya. Udah ngucur darah. Kena, maksudnya luka. Wah, luka bro, kayak gitu loh. Iya. Roboh kan, jatuhnya nggak ke sebelah mau ke arah bukit, jatuhnya ke dalam. Ya udah, jadi bahan untuk dilukain lagi gitu maksudnya. Ditebas lagi sama Jorogatas. Dibunuh? Iya. Udah beringas kan, maksudnya udah kecampur emosi, amarah selama ini. Iya, kedengeran nggak sih? Ini langganannya Ageng nih. Ini minum dulu. Ikutan tegang denger. Terus kan jatuh, roboh ke arah dalam, ke
ke arah Tegalan lagi, yang harusnya dia mau lompat ke arah bukit. Jatuh, ya udah ditebas lagi sama Jerogatasnya. Ya udah, gampang banget sekarang nebas. Warga yang ikut larian, ikut ngeliat, yang juga amarahnya juga gede, ya udah ikut juga. Jadi dibunuh secara massal, dibacok, linggis katanya kena perutnya sampai keluar, ya udah terburai gitu ususnya. Kepalanya diantem ke tanah berkali-kali. Bener-bener hancur, kalau Balinya bilang benyah. Tahu tuh. Bener-bener dipukul, diinjek, Kayak dicincang massal. badannya udah nggak utuh. Darah dan organnya udah jadi kecil-kecil, ya udah ngairin di tanah Tegalannya. Waduh. Bayangin tuh malam sampai warga di desa tuh kayak mukul kentongan. Dan suaranya tuh kukul bulus. Kalau di Bali, kalau ada kukul bulus bertalu-talu gitu, artinya ada sesuatu yang gawat terjadi. Karena satu, ada kebakaran, kan warga tuh dibakar rumahnya. Dua, ada kayak penyerbuan gitu. Bayangin pas warga bunuh, suara kentongan keras bunyi bertalu-talu. Terus suara api, ledakan bambu-bambu. Terus anjing gonggong. Karena rame banget waktu itu. Ya udah, malam itu selesai dia. Mati, meninggal. Tapi tanpa maksudnya kan kalau misalnya dia mati, nggak tahu dong gimana dia benar apa enggaknya tuh. Nah, itulah yang jadi hal paling ironi setelah itu. Jadi maksudnya, pantas nggak dia mati? Pantas nggak dibunuh kayak gitu? Untuk kebenaran dia ngilmu, untuk dia nggak bayar denda, itu terbayarkan nggak, sepadan nggak dengan nyawa dia dibunuh kayak gitu. Tapi warga bilang memang benar-benar menjengkelkan. Maksudnya nggak tahu ya istilahnya emosi yang ada waktu itu. Karena istilahnya dia juga wanen, dia nantang aku sakti, kayak, dan juga dia memperlihatkan aku sakti, aku punya sekte kayak gitu istilahnya. Mungkin kayak dipancing gitu emosi warganya. Apalagi waktu itu maksudnya HAM nggak terlalu berlaku nggak sih? Iya. Ya. Terus nasib ibunya? Jadi ibunya itu kayak dibawa ke rumah Kelian Banjar, dia nggak tahu suaminya itu udah dihancur leburin di sana. Dia cuma kayak ngira, oh ya udah ketika suami saya ditangkap ya udah bakal dibawa lagi ke sini buat diadilin atau gimana, ternyata udah meninggal. Nah, malam itu juga warga bawa badannya yang udah nggak utuh tuh ke kuburan desa Setre. Ternyata dikuburnya nggak di tempat yang layak. Maksudnya Setre itu kan ada kayak gundukan bawahnya, ada selokan di gundukan bawah itu di biasa tempat kita misalnya kalau lagi buang-buang. Iya, apa sih? Ya, dia dikuburnya di sana. Nggak ada upacara layak? Nggak ada upacara, nggak diupacarain apapun, nggak ada yang menyaksikan, maksudnya dari keluarga dan lain hal, nggak dikubur dengan layak. Istilahnya kayak, udah, kamu di sini, saya kebumikan kayak gitu aja. Karena menurut mereka nggak pantas kamu diupacarai dan gimana-gimana gitu. Nah, jadi makanya judul trainnya Nyupat Manusia. Dulu nyupat itu kan ada tradisi nyupat diri, maksudnya ketika kamu lahir dengan keadaan nggak baik, kamu harus kayak ditumbalin demi kamu nanti ketika lahir kembali jadi lebih baik. Itu nyupat. Sekarang tuh kan binatang. Nah, dulu kan ada tradisi caru. Iya, jadi caru. Nyupat ini mencaru atau? Iya, kayak gitu istilahnya. Cuma ini manusia. Warga desa kayak membenarkan. Jadi ini untuk kebaikannya dia. Kamu pantas meninggal. Bukan pembenaran supaya mereka nggak ditangkap. Karena cuma ada yang mau sih main hakim sendiri iya, kan ya. Penghilangan nyawa kan istilahnya. Iya. Nah, jadinya dianggap ini nyupat karena dia jahat. Dia melakukan hal yang bikin kotor desanya. Jadi ya udah, darahnya istilahnya untuk nyomil, pembersihan desa itu. Iya. Dianggapnya nyupat manusia. Nah, G30 SPKI kan orang-orang yang dibunuh itu dianggap nyupat. Gitu. Dianggap ya berkorban atas dirinya
nanti ketika kamu lahir kembali akan jadi lebih baik kayak gitu. Karena yang kamu lakukan itu salah gitu. Agak nggak masuk akal. Nah, iya, emang kan Jadi maksudnya apakah itu setelah ini apa ada kesaksian dari istrinya itu kalau emang apa yang dilakuin itu emang suaminya yang ngelakuin? Nah, waktu itu penyelesaian kasusnya jadi agak runyam karena yang bersalah sewarga-warga desanya. Ini nggak mungkin penjara sewarga-warga desanya di penjara, jadi harus ada siapa yang memprovokasi. Akhirnya adalah salah satu orang yang dijadikan tersangka. Dan itu keluarganya Ibu Rempah. Keluarga Ibu Rempah yang dipilih, maksudnya kayak, kamu mau nggak jadi, nggak gitu ya, biar selesai aja gitu. Karena saking besarnya kasus ini, warga-warga lain tuh tahu, maksudnya desa-desa lain tahu. Akhirnya biar nggak sekian lama ini kasusnya bergulir, biar nggak terus-terusan investigasi dan lain-lain hal, ya udah saya yang memprovokasi, harus ada salah satu tersangka. Akhirnya diambillah, dia dijadiin tersangka untuk dipenjara, dan katanya cuma dipenjara 1 tahun gitu, dan masih hidup sih. Maksudnya pengennya nanya ke dia, cuma kayaknya enggak deh. Inti maksudnya luka lama dikorek lagi atau gimana, maksudnya nggak enak aja nanya ke dia. Tapi maksudnya dari jejak rumahnya itu kan, rumahnya dibakar, misalnya kan kalau emang dia ada sekte palingnya ada barang bukti ritual-ritual itu kan kebakar. Nah itu nggak ada kesaksian sih. Atau gimana ya, mungkin orang-orang mulai lupa atau gimana. Terus dari Ibu Rempahnya sendiri pun, Ibu Rempah nih, gimana kabarnya Ibu Rempah? Ternyata dia kayak pergi dari desa itu, pindah ke Lombok lagi. Kayak berpindah-pindah dulu di Bali, baru langsung ke Lombok. Tapi maksudnya nggak ada keterangan. Kayaknya sih itu kayak dijadiin rahasia di keluarga ya, atau penyelesaiannya dengan klien Banjar. Warga desa cuma taunya ya udah Ibu Rempah dia pergi dari desa, si suaminya meninggal, udah dikuburin di sana tanpa upacara gitu aja. Terus Tegalan tempat kejadian sama rumahnya itu gimana? Jadi Tegalannya itu ternyata minjem. Ternyata dipinjamkan sementara statusnya untuk si bapak ini baru datang. Sama keluarganya Ibu Rempah. Iya. Dia datang sini, ya udah selama kamu tinggal di sini, ini tak kasih rumah sama Tegalan kayak gitu. Sekalian mengurus Tegalan kan biasa. Ternyata gitu nggak kan? diurus. Ternyata benar-benar nggak terurus. Udah dikasih pinjam gitu. Terus tempat kejadian pembunuhan sekarang nggak gini. Nah, setelah kejadian itu udah berurusan sama Skale dan Iskale jadinya. Skalenya sama polisi. Ketangkep kan tuh. Terus waktu itu tahun 2004 masih ada, tahu nggak, di TV daerah ada salah satu acara program itu tentang kriminal. Boleh nyebut nggak sih ini? Yang kalau TV nasional apa? TVRI? TV daerah ini, Bali TV. Bali TV. Ini nyebut boleh nggak sih nama gininya? Sebut aja. Oke. Jadi acara di Kris, tau nggak? Acara Kris, Kriminal Sepekan. Nggak pernah nonton Bali TV. Jadi acara Kriminal Sepekan tuh sampai masuk karena kasusnya ini gede. Warga lain selain warga di desa itu sampai nungguin. Katanya bakal tayang minggu ini, setiap hari Minggu tayangnya. Minggu sore. Tuh nonton kita. Investigasinya kayak gimana. Terus? Itu saya nonton waktu itu, cuma lupa gimana. Maksudnya kita nonton nobar gitu loh kan, karena nggak semua orang punya TV zaman seru, itu. Iya seru, soalnya kan masuk TV iya. juga. Terus ada yang ditanyain warganya, terus kayak gimana, saking gedenya itu, mereka ikut ngeliput tuh. Dan selesai dengan itu, nih skalanya lah mulai ini. Setrenya. Ini yang serem. Iya. Terus seru nih. Setrenya ini di samping jalan raya besar. Jadi akses untuk ke desa lain, ke daerah lain. Nah, orang-orang jadinya banyak lewat kan di setrenya ini. Mulailah ada hal-hal aneh semenjak ada orang dikubur dengan gak layak. Terkenal banget
ada orang tuh dikubur di sana. Semua orang kayak auto nengok gitu kalau lewat kan kayak wah ada orang dikubur nggak layak. Maksudnya kita aja yang tahu ada orang kemarin dikubur dengan layak pun ngerasa was-was kan. Dibayangin orang nggak layak dikubur di sana dan mutilasi istilahnya dicincang. Kan gimana gitu auranya. Tapi nggak ada kejadian apa? Ada kejadian. Sering banget ada orang lewat setelah jam 6 sore. Selalu kejadiannya itu mulai kayak temaram petang gitu loh. Sandikala lah. Iya, iya. Jadi orang ngelihat ada cowok sering berdiri. Seternya ini kayak ini kuburan. Itu jejer pohon Kamboja gitu. Nah, di samping pohon Kambojanya itu sering kayak ada orang berdiri, cowok. Gak ada pembatasnya berarti antara jalan dan kuburan. Oke. Ini jalan agak naik sih seternya, cuma selokannya langsung ketemu jalan. Gitu. Iya. Nah, jadi Kamboja cuma pembatasnya Kamboja doang. Gitu. Terus kayak ada orang sering berdiri cowok di sana di sebelah pohon Kamboja. Di dekat bekas dia dikubur itu. Iya, lebih di depannya banget. Di depan selokannya banget. Di depan tempat dia dikubur banget, sering ada cowok berdiri. Itu kesaksian yang pernah benar-benar memerhatikan, kayak kebakar gitu katanya badannya, kayak kebakar, maksudnya bajunya bekas darah kebakar gitu. Sering banget ada orang lihat kayak ada orang kayak ya udah orang lewat aja kayak gitu, kok sering banget ada orang berdiri di sana cowok gitu. Nah, ini pernah ada kejadian karena orang yang ngalamin ini dari desa saya. Dia lewat nih, pulang dari minum gitu deh kayaknya. Lewat, aduh harus lewat lagi, udah malam. Sebenarnya dia nggak mau lewat dari sana, tapi jauh banget muter kalau ke jalan lain. Ya udah nggak apa-apa, nggak ada apa-apa kayaknya gitu. Set lewat, pas udah mau lewat di depan, tepat banget depan selokannya itu badannya berat, kayak ada yang narik. Berusaha tenang kan, mungkin perasaan doang. Gitu, apalagi habis minum kan? Iya, kayaknya hangover tapi sadar karena dia pas itu karena habis pulang dia cerita. Set ditarik, agak digas lebih gede gasnya. Ternyata semakin ketarik gitu, kayak ada yang ngebekep gitu, kayak ada yang cengkram. Semakin digas semakin cengkram. Beraniin diri lah, ini kayaknya ada orang dari belakang, diliatin ke spionnya. Ada bapak-bapak, mukanya hancur. Itu isi lagi senyum lagi katanya. Terus kayak gitu di spionnya kan kayak, oh ya udah hilang kendali, nabrak pohon apa ya, pohon nangka kayaknya di depan setro itu. Tabrak tuh, brak gitu. Karena takut ya udah bangun lagi. Ini dia apa-apain dia kayaknya habis ini gitu. Ngambil motor pulang balik tuh luka-luka badannya nyampe rumah. Ini kenapa? Terus diceritain, dikasih tahu kayak gitu. Nah, jadi legenda lah. Maksudnya bukan jadi legenda, jadi terkenal banget kuburannya. Sekarang kuburannya yang jadi terkenal. Orang-orang jadi penasaran. Iya, jadi kayak ada yang sengaja lewat ke sana kayak gitu. Terus pokoknya setiap ada orang lewat ke sana ya udah ada orang yang dikubur di sana. Jadi kayak arwah penasaran. Katanya juga pernah ngelihat ada yang pocong kayak gitu. Itu kuburan Bali. Kuburan Bali. Ada pocong. Di depannya kuburan agama lain juga, tapi kepisah. Cuma penampakan yang terjadi setelah kejadiannya itu, jadi terkenal banget gitu. Nah, warga desa jadi kayak keganggu. Nah, ini ada juga warga desa pulang bawa sapi ngelihat ada bapak-bapak juga berdiri di sana. Dipanggil nggak nyaut, langsung kayak ini bukan orang sih kayaknya gitu. Sampai sekarang dan nggak ada kayak pembersihan desa apa gitu. Itulah mulai udah bertahun-tahun baru kayak udah silih berganti kan generasinya, kayak ini kayaknya harus diselesaikan nih secara niskala nih, karena bukan warga kita aja yang diganggu, orang-orang yang lewat nih, motor orang lewat nih diganggu juga. Sering banget ada orang tabrakan di sana. Padahal sebelumnya nggak ada, dan jalannya itu udah jalan biasa aja. Apa yang harus ditabrak? Tapi sering banget nabrak pohon di sana. Karena kaget kali ya tiba-tiba. Iya. Kayak ada aja yang kayak sekelebatan, kayak ada kucing katanya tiba-tiba nyebrang kayak gitu. Pokoknya gangguannya itu lumayan gede gitu. Nah,
Akhirnya dibuatlah acara ngaben, diaben akhirnya. Harus emang dibersihin nih gitu. Diabennya mungkin pakai dipindah dulu kalau nggak salah. Kalau nggak salah ingat ya, dia dipindah ke tanah yang lebih bener, areal kuburan. Berarti digali lagi ya. Ditanam tapi badannya nggak dibakar. Pakai simbol. Iya, simbol gitu. Lupa pokoknya karena badannya nggak utuh, mungkin udah hancur atau gimana ya. Kan kalau sudah bertahun-tahun udah sisa tulang belulang. Itu jadinya pakai simbol gitu. Cuma dia ditempatkan di atas gitu. Di kuburan kan agak gitu kuburannya. Itu akhirnya diaben lah. Ya lumayan cukup netralisir. Jadi kayak kuburan biasa aja. Jadi generasi setelah tahun 2004-an itu lahir pasti nggak tahu kalau kuburannya itu gitu, lumayan legend. Maksudnya ya yang anak kecil sekarang pun nggak tahu dulu kuburan tempat mereka lewatin itu legend banget. Ada, dan kuburan yang baru ini sudah diratain sama tanah, sudah nggak berbentuk kuburan, nggak ditandain gitu. Nggak ditandain. Udah dianggap tanah jadi aja. nanti bisa ada yang ngubur lagi. Juga udah diaben kan. Udah diaben. Terus berarti sekarang terus tanah Tegalannya itu udah dibersihin juga. Iya, dan saya pun nggak tahu kejadiannya itu di Tegalan yang mana karena cuma ya tetap menyisakan ironi istilahnya. Desa ini tumbuh berkembang dengan cerita itu jadinya. Iya. Ingat nggak dulu ada kejadian? Katanya ada kejadian. Nah, kayak gitu jadi terus-terusan. Iya. Terus akhirnya yang zaman sekarang emang benar mereka ngelakuin itu gitu kan sekarang. Kan? Itu yang tetap menyisakan misteri. Jadinya penasaran kan. Jadi kan tadi dibilang bajunya itu kan nyangkut. Iya. Robek di sana gitu jimat-jimatnya. Iya. Itu ada fotonya nyimpen itu nggak? 2004 siapa yang sempat bawa HP? Nah itu. Iya 2004 ya. Sampai saya nyari arsip di Bali TV. Mungkin Bali TV dapat investigasi dan lain hal. Nyari kata kunci sampai mampus nggak ketemu. Nggak ketemu bajunya itu. Atau jangan-jangan bajunya masih di sana lagi. Atau ikut dibakar ya sama dia dikubur atau bisa gimana. Jadi, ya. Karena emang harus dilebur kan kalau jimat-jimat gitu. Siapa yang mau nerima kalau bukan untuk dia gitu. Ya kan yang bikin penasaran sekarang benar nggak sih? Ibunya pun nggak ada ngomongan apa-apa ya. Bener nggak sih saya makan sapinya naruh dupa terus bikin jebakan sampai sekarang pun paling nggak tanya ibunya, kayak masa ibunya nggak tahu kalau suaminya ada bikin jebakan kayak gitu kan. Tuh. Dan anak-anak kecil yang ikut ngebunuh sih lumayan. Anak kecil ikut kan ngelempar, apapun yang dilihat sama dia ikut ngelempar kayak gitu, ikut penyerbuan, nggak tahu emang ikut membunuh juga atau gimana, intinya di penyerbuan itu ikut. Yang bilang aja sekitar umur 10 tahun sekarang kan tetap masih hidup, makanya dia udah tumbuh dewasa. Saksi. Cuma saya nggak berani nanya yang benar-benar ikut penyerbuannya. Ini nanya dari cerita tetua yang tahu kasus itu. Untuk si yang ikut banget nggak berani. Maksudnya kayak ini takut nyinggung atau gimana ntar jadinya, atau itu luka udah ditutup, maksudnya cerita itu udah dianggap hilang gitu aja. Cuma ya karena cerita ini lumayan besar, jadi penasaran nih. Apa di searching di Google ada? Sampai nyari di Google. Sampai mundur 2004. Sampai mundur ke tahun 2002 mungkin kejadiannya. Orang-orang tua kan agak lupa ya sekitar tahun kesana. Karena dia pakai umur. Saya kurangin, tahun 2004 ini. Orang tua mana bener-bener detail sih, ingat. Kalau nggak salah si gini masih umur 8. Sekarang umurnya sekian, oke, dikurangin 2004. Sekitar tahun 2003-2004 sampai mundur ke belakang mungkin tahun 2002. Mungkin tahun 2001 nggak temu juga arsipnya. Sampai pengen nanya ke Bali TV, pernah nggak investigasi dulu ini di gitu. Google nggak ada? Nggak ada. Beritanya tuh nggak ada? Nggak ada. Berarti sampai nyari di YouTube kan, Bali TV juga upload berita, maksudnya Chris sekitar tahun-tahun lama, cuma nggak ada. Kalau nggak salah arsipnya itu tahun 2009, 2006, 2007, tapi nggak ada yang tentang itu. Nah, sampai nyari dengan nama lengkapnya dia. Nggak ada juga? Nggak ada. Nama ibunya juga. Maksudnya mungkin kepo itu ya. Penasaran banget. Iya. Sebenarnya ini ceritanya udah lama banget. Maksudnya pengen di-up lama banget. Tapi maju mundur, maksudnya kayak nyari lagi narasumbernya buat nambahin. Iya, biar nggak kesannya kita ngasal juga. Iya, jadinya kayak
Intinya banyak yang nanya di thread, nge-DM kan, ini di mana kak? Oh ada gitu, nggak berani nge-spill. Maksudnya cukup saya ngasih tahu cerita ini ada dan gitu, terus semoga nggak kejadian lagi. Sekarang kan kita udah semakin dewasa ya, maksudnya HAM juga lumayan cukup tinggi, terus kita juga nggak seharusnya, main hakim sendiri, iya bener, menghilangkan nyawa seorang. Kayak siapa lu bro bunuh orang karena asas nggak bersalah, terus dugain dia jadi ilmu hitam dan lain-lain, dibunuh gitu. Itu bisa aja emang karena dia males aja kan, nggak menyamar beraya Usir kan? aja seharusnya gitu. Cuma ya waktu itu karena mungkin dia juga katanya punya tabiat kayak nantang sih gitu. Atau jeronya itu juga gengsi, dia kalah. Zaman segitu juga. Iya kan, kita punya ilmu ternyata kita kalah kan, gengsinya tinggi kan? Iya. Ya. Oke, terus Jadi penasaran. semua orang saya ceritain penasaran jadinya. Bukan penasaran sama juga. ceritanya. Penasaran gini sama ya. gininya. Bener nggak sih? Kalau jeronya itu masih hidup sekarang? Masih kayaknya ya. Karena dia emang cukup terkenal. Maksudnya sakti. Jero Gatas itu nama asli? Bukan, semua saya palsukan, saya nggak mau, maksudnya. Oke. Salah-salah dikirimin lagi. Ya bro, kamu cerita ya tentang ini. Kamu cerita ya, itu nyupat tau. Itu buat pembersihan desa tau. Beneran apa pembenaran sih? Ya maksudnya Karena kayak kan kita bunuh orang loh. Soalnya di luar dia ngelakuin hal aneh gitu kan. Soalnya kadang orang sirik, orang iri. Maksudnya bukan iri karena dia punya apa, cuma ini kenapa sih orang nggak mau diajak gaul gitu loh, nggak diajak gaul sama warga desa kan, kesel kan jadinya. Berarti kasusnya sudah dianggap close lah. Pembersihannya udah selesai, semua udah selesai gitu ya. Cuma masih menyisakan tanda tanya. Iya benar banget. Bener apa enggak? Misteri banget juga. Dia dibunuh. Maksudnya pembunuhan massal terjadi di satu desa yang kamu tahu. Iya. Terus kasusnya besar. Kalau dulu kan pembunuhan itu kan G30 SPKI aja kan. Iya. Sisanya kan gini kan. Oke deh. Berarti udah selesai ya? Iya, tamat. Seru sih. Maksudnya aku baru denger ini ada kejadian itu, sama sekali nggak pernah tahu. Ada kejadian daerah Karangsem, cuma taunya sih kalau saya daerah sana ini nih cuma denger ya. Kalau urban legend daerah sana itu soal yang Batu Gede itu udah distin juga. Terus dulu tuh denger selentingan kalau bangun jalan ke daerah sana itu ditanemin pakai tumbal manusia, kayak gitu-gitu doang asli. Oh, di daerah katanya di daerah udah terkenal sih ini. Oh, udah ya. Itu kan bukit yang dipotong, maksudnya kita motong buat jadi jalan. Sebenarnya bukan tumbal kayaknya ya, karena itu untuk buat jalannya kan lumayan lama. Itu motong bukit. Jadi banyak orang-orang kelelahan, pekerjanya kelelahan. Jadi meninggal. Oh, langsung dikubur sana enggak kan? Ya, mungkin saja. Jadi ya istilahnya untuk tumbal kan. Maksudnya membuat orang meninggal dianggap, oh ternyata buat jalan ini perlu tumbal banyak, bikin orang meninggal banyak gitu. Untuk dikubur di sananya. Padahal sebenarnya cuma kelelahan aja mungkin ya. Sering banget kan gitu untuk buat rel kereta api. Gitu. Jadinya ya lumayan cukup sering ada kecelakaan di sana. Ini Aduh. Distin dari kami Dewata Podcast ada sedikit merchandise ya sebagai rasa terima kasih kami dari Dewata Podcast dan Fresting pengharum mobil. Wih, ini. Cakep. Semoga ya bisa dipakai lah. Bisa dipakai. Ya, semoga kita channel Dewata Podcast bisa berkembang. Ya, oke, terima kasih ya. Karena Distin itu tuh bagian dari salah satu perjalanan kita Dewata Podcast ya. Oke. Kita tutup aja. Oke, teman-teman sampai di sini dulu cerita dari Distin. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman
pengalaman seram, pengalaman unik, pengalaman menegangkan lainnya, bisa di DM kami di Instagram Dewata Podcast. Terima kasih. Terima kasih Distin. Sama-sama. Bye-bye.